Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Shalom, shalom Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan. Memuji Tuhan karena hari ini kita boleh ada di ibadah kunci bulan. Mengakhiri bulan Juli, tidak terasa kita sudah akan ada di bulan Agustus di besok hari. Sambil mengakhiri semua berkat Tuhan dan semua perlindungan kasih setia Tuhan selama di bulan Juli, maka kita akan bersyukur bersama-sama untuk ada di bulan Agustus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, tapi juga yang mengikutinya dari channel YouTube GKI Manoy Kampung Baru. Marilah mempersiapkan diri untuk kita beribadah bersama-sama. Sama-sama kita memuji Tuhan dengan nyanyian doa sahabat lama indah sebagai di Eden. Saya mengajak kita semua memuji Tuhan bersama-sama. Indah sebagai di Eden pada hutan dan rimba berbunga, tampak sedap senang. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Indah sebagai di Eden pada permulaan, hutan dan rimba berbunga, tampak sedap senang. Marilah hari mulia, hari penuh di tengah kerja ku harap kau datang lekas. Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, percayalah seperti Allah menyertai memberkati kita di bulan Juli, maka di bulan Agustus berkat dan perlindungan yang sama juga akan menyertai dan memberkati kita. Indah sebagai di Eden, mari memuji Tuhan bersama-sama. Indah sebagai di Eden pada permulaan, hutan dan rimba berbunga, tampak sedap senang. Marilah hari mulia, hari penuh arah, di tengah kerja ku harap
lekas, lekas. Sama-sama berkata, marilah hari mulia, hari penuh harap. Di tengah kerja ku harap kau datang lekas, lekas. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum memulai ibadah kita di malam hari ini, kita hendak ada dalam doa mengawali semua rangkaian ibadah kita, ibadah kunci bulan. Doa akan dipimpin oleh adik terkasih Samaria Korwa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mohon bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa Melayu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Sampai saat ini, kami telah berkumpul kembali untuk mau beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan mau datang dan mau memberkati kami. Tuhan juga mau berkati Bapak Ibu serta adik kakak sekalian. Dan kiranya ibadah kunci bulan ini mulai dari awal hingga akhirnya mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah doa yang telah disampaikan oleh Samaria Korwa, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, dan dari rumah masing-masing kita bersukacita bersama-sama pujian yang berikut. Hendak menuntun kita sukacita. Biar bumi akan berlalu, tapi Tuhan janji firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Ayo kita bersukacita bersama-sama dengan pujian ini. Biar bumi akan berlalu. Mari sama-sama dengan bertepuk tangan sambil bersukacita dari rumah kita masing-masing. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, matahari tak berbincangan, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya. Mari sama-sama dengan bersukacita, Bapak Ibu dan anak-anak dari rumah masing-masing. Mari bertepuk tangan dengan sukacita, datang pada Tuhan dengan sukacita kita, bahwa biar bumi akan bergoncang, Tuhan tetap setia bagi kita sekalian. Biar bumi akan berlalu,
Biar bulan tak bercahaya lagi, matahari tak bersinar lagi, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sialalalalala, aku cinta Yesus. Sialalalalala, Yesus cinta saya. Sialalalalala, aku cinta Yesus. Sialalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Masih tetap ada untuk kita bersama-sama kasih setia Tuhan. Dan kita akan mendengar pujian bersama-sama dari hamba Tuhan Bapak Penatua Prenggiteno. Pujian ini hendak memberkati kita sekalian. Selamat mendengar. Tuhan memberkati. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan, kita yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, tapi juga kita yang mengikuti ibadah ini dari saluran YouTube GKI Manoy Kampung Baru. Pujian El Shaddai yang telah disampaikan oleh Tuhan, biarlah antar kita untuk kita ada dalam perenungan dan pembacaan daripada firman Tuhan. Atas firman Tuhan yang kita ambil dan hendak baca dalam ibadah kunci bulan di malam hari ini, kitab suci perjanjian baru dari surat 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Suratan Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelum membaca bahagian firman Tuhan ini, marilah berdoa. Kami memuji-muji nama-Mu dan mengagungkan kebesaran-Mu ya Allah. Allah yang senantiasa menaungi, menyertai dan memberkati sekalian kami dengan segala berkat dan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan terus dalam hari hidup kami. Teristimewa di malam hari ini, kami sebagai keluarga, kami sebagai pribadi, orang tua, anak-anak dan keluarga besar GKI Manoy, tapi juga kami yang mengikuti ibadah ini dari saluran YouTube GKI Manoy Kampung Baru. Bapa menolong dan memberkati kami semua yang boleh bersyukur, bersukacita mengakhiri bulan Juli dengan segala baik,
Dan oleh berkat karunia Tuhan, besok kami ada di tangga pertama dari 1 Agustus 2020. Dengan kasih setia yang sama yang Tuhan nyatakan di bulan Juli, kami percaya berkat yang sama juga akan menyertai bahkan dalam kelimpahan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan bersama-sama di malam ini, hendak memberi kepada kami sukacita semangat dalam mengikuti dan mengiring Tuhan, bahkan janji-janji yang boleh digenapi dalam kebenaran firman-Mu. Menolong kami semua yang membaca, tapi juga menolong hamba-Mu yang menyampaikannya bagi kami sekalian. Kami percaya dalam situasi pandemi COVID-19, kami tetap percaya Tuhan menolong, menjaga dan memberkati kami. Situasi dan kondisi tidak membuat kami hilang pengharapan. Situasi kondisi ini tidak membuat kami hilang percaya kami. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah kota benteng kami, takkan pernah meninggalkan kami. Kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dalam perikop pembacaan kita di malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedekian dan fitnah. Saya lanjut di ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Demikianlah pembacaan ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Dari nats pembacaan ini ada perenungan yang hendak kita renungkan bersama-sama dalam konteks Yesus sebagai batu yang hidup. Hendak mengajak kepada kita sekalian Bapak Ibu tetapi juga anak-anak. Rasul Petrus menyampaikan pesan ini bagi kita sekalian, bahwa penting bagi kita menjadi batu-batu yang hidup. Dari nats pembacaan ini Yesus Kristus menyampaikan kepada kita sekalian bahwa dialah batu yang hidup itu. Dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi secara khusus, dapat pada ayatnya yang ke-7 adalah bagian perenungan kita bersama-sama. Katakan di sana dalam ayat yang ke-7 bahwa sebagai batu yang hidup, Yesus Kristus memberikan pengertian ini kepada kita sekalian. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Artinya kita yang menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, bahwa dialah menjadi sebuah batu yang mahal. Artinya bagi kita sekalian bahwa Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa tidak gampang kita memperoleh keselamatan itu. Tidak gampang kita memperoleh anugerah yang luar biasa itu. Tapi oleh karena kematian Yesus Kristus, maka dia menjadi sebuah pemberian yang mahal bagi kita sekalian. Tetapi bagi mereka oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Artinya batu penjuru itu menjadi batu yang menjadi standar, batu yang menjadi ukuran, batu yang menjadi dasar. Diletakkan oleh para bangunan, para tukang-tukang bangunan. Untuk sebuah bangunan itu penting adalah sebuah batu penjuru. Artinya bukan saja dia menjadi batu yang mahal, tapi dia juga menjadi batu penjuru bagi kita sekalian. Dikatakan juga di sana bahwa juga telah jadi batu sentuhan, atau dikatakan di sana bahwa kalau kita mengalami, kita melakukan sesuatu hal yang tidak cocok, tidak pantas, kita juga akan kena sebuah hukuman yang diberikan oleh Allah bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan,
Dikatakan bahwa dia menjadi batu yang telah dibuang. Dari ayat 4 di atas berkata bahwa bagaimana batu yang dibuang itu tidak ada artinya. Tapi bagaimana ayat 4 menjelaskan bagian itu kepada kita sekalian Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahwa batu yang mulia, batu yang mahal itu. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Yang memang dibuang oleh manusia. Tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Bahwa memang menjadi batu yang tidak dipakai menurut para tukang ahli bangunan. Tetapi ketahuilah, oleh batu yang dibuang itu, dia menjadi batu yang hidup. Batu pilihan bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan juga di sana dia sebagai batu penjuru. Mazmur 118 ayat 22 sampai 23 berkata, tetapi dialah menjadi perbuatan-perbuatan ajaib yang nyata. Artinya bukan saja dia menjadi tolak ukur, tapi jadilah batu penjuru. Artinya perbuatan-perbuatan ajaib itu nampak dalam diri Yesus Kristus. Dia menjadi batu sandungan. Artinya bagi kita sekalian bahwa teristimewa kepada bangsa Israel. Apabila mereka tidak ikut, apabila mereka tidak taat dalam segala aturan-aturan yang diberikan oleh Allah, maka mereka juga akan kena dampak itu. Demikian juga dengan kita sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita yang mendengar dan mengikuti ibadah ini, bahwa jadikanlah firman ini menjadi peringatan bagi kita sekalian. Bahwa segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita perbuat, pastikan bahwa kita pasti menuai manakala kita melakukan sesuatu yang tidak cocok atau tidak pantas dengan segala aturan dan rahmat dan kebaikan Tuhan. Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, maka lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, jadilah pada diri-diri kita menjadi batu yang hidup. Maksud daripada batu yang hidup ini bukan saja dia hidup, tetapi dia dapat memberi kehidupan kepada orang lain. Demikianlah juga menjadi batu yang hidup, tersusun rapi. Ketika dia tersusun dengan batu yang lain, dia akan menjadi batu yang hidup. Tersusun lagi dengan batu yang lain, maka dia menjadi batu yang hidup. Demikian Yesus Kristus mengajarkan bagian ini bagi kita sekalian. Jadilah batu yang hidup. Poin daripada perenungan kita adalah menjadi batu yang hidup. Doa saya bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dan anak-anak serta segala pemuda dan pemudi yang mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing, bahwa jadilah batu yang hidup. Di tempat kerja kita, di tempat di mana kita berada, rumah tangga, keluarga, bahkan segenap jemaat, jadilah menjadi batu yang hidup. Situasi kondisi ini apakah menghalangi kita? Tidak demikian Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yesus sudah menjadi batu yang hidup. Yesus sudah menjadi batu yang kita dapat teladani. Itu sebabnya dalam situasi kondisi ini marilah terpacu, marilah kita termotivasi untuk menjadi batu-batu yang hidup. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, poin yang pertama tadi bilang bahwa jadilah batu yang hidup. Yang kedua adalah dalam pertolongan Tuhan akhirnya bahwa kita jadi batu yang hidup, tetapi juga dalam berkat pertolongan Tuhan. Sebelum saya sampai pada poin yang ketiga, ayat yang kedua bilang bagi kita begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Rasul Petrus mengajar kepada kita sekalian, memberi motivasi untuk bisa menjadi bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Maka jadilah seperti bayi yang lahir, merindukan, membutuhkan susu yang murni, yang segar. Yang artinya kita semua perlu yang namanya firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan untuk menuntun, menasihati, mengajar kita. Dengan satu tujuan, menjadi orang Kristen yang dewasa. Ini penting bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai hari bertambah hari, tahun bertambah tahun, tapi kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Doa saya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mari jadilah pribadi-pribadi orang Kristen yang dewasa. Bagaimana orang Kristen yang dewasa? Dia rindu untuk selalu mendengar. Dia rindu untuk selalu mendengar, menerima kebenaran firman Allah supaya dia bertumbuh dan dewasa di dalam Yesus Kristus. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan, menjadi bangunan rohani. Ini menjadi penting bagi kita sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau hanya sekedar kita menjadi batu yang hidup, kalau hanya sekedar kita menjadi batu yang hidup dalam pertolongan Allah saja, maka akan menjadi sederhana. Tapi poin yang ketiga, menjadi tujuan kita adalah menjadi bangunan rohani. Orang mengenal kita itu bukan karena titel. Orang mengenal kita itu bukan karena pribadi Kristen, itu bukan karena apa yang kita perbuat. Tetapi orang mengenal kita justru dari apa yang kita lakukan. Sebagai tubuh Kristus, sebagai bangunan Kristus yang hidup, berguna, bermanfaat bagi orang lain. Poin yang ketiga, menolong kita. Jadilah menjadi bangunan rohani. Arti bangunan rohani di sini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dikatakan dalam ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, artinya bahwa bagi kita yang menjadi batu yang hidup, bagi kita yang telah menjadi batu yang hidup dalam pertolongan Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah bagaimana kita hidup sebagai batu yang berguna bagi orang lain. Pertanyaan ini bagi kita, kalau kita telah mengecap kebaikan dan kemurahan Allah, maka sewajarnya lah dari hidup kita akan terpancar kasih ilahi berguna bagi sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, dari rumah masing-masing, saya ingin menyampaikan bahwa fungsi daripada bangunan rohani adalah dia berguna, bermanfaat bagi orang lain. Jadilah batu yang hidup. Bagaimana menjadi batu yang hidup? Kita tidak sendiri, tapi dalam pertolongan Allah. Dalam pertolongan Allah dimampukanlah kita untuk berfungsi, berguna, menjadi bangunan rohani. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita dengan firman Tuhan ini, menghantar kita untuk masuk pada bulan Agustus. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah ada di tangga bulan yang ke-8. Artinya cepat sekali waktu ini. Tidak terasa kalau Agustus sudah di pertengahan. Bapak Ibu sudah akan ada lagi dalam bulan September. Cepat sekali waktunya, kita yang ada dan bekerja, tetapi juga anak-anak kita, walaupun sekolah dari rumah secara online, mari bersukacita, mari tetap bersabar sambil percaya. Biarlah penyebaran virus corona ini akan berakhir. Kita ada dalam situasi yang normal seperti sedia kala. Dengan terus percaya, Tuhanlah kota benteng, Tuhanlah naungan kita, takkan pernah meninggalkan kita. Sekarang terus kekal selamanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan bersama-sama, Bapak Ibu juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan masing-masing yang telah kita siapkan di rumah masing-masing, tetapi juga kita yang mengikuti ibadah ini hendak memberikan persembahan kita. Biarlah Tuhan memberkati semua persembahan kita yang kita boleh kumpul di rumah masing-masing sebagai persembahan mesbah keluarga. Sambil kita memberikan persembahan kita memuji Tuhan dengan pujian dalam Kidung Jemaat 440 pada bait pertama, kedua, dan yang ketiga, di badai topan dunia. Dengan sukacita kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia.
dunia, tempat berlindung yang teguh. Bait yang kedua, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sama-sama berkata, dan biar badai menyerang, dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Lagi, ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh. Bapak, Ibu, dan anak-anak serta orang tua yang ada di rumah masing-masing, marilah berdoa menyerahkan seluruh persembahan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Setelah kami memuji-muji nama-Mu dan mengagungkan kebesaran-Mu, bahkan kami mendengar firman Tuhan yang telah menuntun, mengajar untuk kami boleh menjadi batu yang hidup. Menjadi batu yang hidup oleh karena pertolongan Tuhan, dan menjadi batu yang berguna bagi orang lain dalam bangunan-bangunan rohani kami. Menolong dan memberkati kami semua, baik kami yang beribadah dari rumah masing-masing, tapi kami juga yang mengikuti ibadah ini dari saluran YouTube GKI Manoi Kampung Baru. Berkatilah kami semua ya Bapa, berkatilah kami semua juga yang terus boleh menjadi berkat. Teristimewa kami dari pelataran GKI Manoi Tanah Malamoy, jadilah kami menjadi rumah-rumah rohani yang berguna bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, diberkatilah semua kami, baik yang beribadah dari rumah tetapi juga yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami yang juga terus mempersembahkan hidup kami bagi pekerjaan-Mu secara khusus. Kami yang boleh menyiarkan ibadah ini, Tuhan menolong kami. Baik kami yang mempersembahkan pujian, tapi juga kami juga yang mempersiapkan siaran ini. Dari multimedia, anak-anak pemuda-pemudi dari GKI Manoi yang boleh mempersembahkan. Persiapkan seluruh sarana ibadah ini diberkati. Pemain musik, Tuhan memberkati dan menolong kami semua. Biarlah lewat ibadah ini nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami berdoa dan menolong kami ya Bapa, ketika kami memasuki bulan Agustus dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kami ada dalam anugerah yang besar dari Bapa Sorgawi. Terimalah seluruh persembahan kami boleh persiapkan di rumah-rumah kami masing-masing. Kami percaya kasih setia Tuhan bagi kami melimpah, bagi anak-anak, orang-orang yang kami kasihi dalam situasi pandemi COVID-19,
kami tetap ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terimalah seluruh persembahan kami dan terimalah diri-diri kami dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami seraya berkata, bahwa Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ini doa syukur kami dan syafaat kami, sambil kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, berkati dan tuntun kami selalu. Demi Yesus Kristus, pujian kami, pengagungan kami, telah menuntun kami dari awal ibadah. Semua kami yang boleh bertugas, semua kami yang melaksanakan pelayanan kami masing-masing di dalam ibadah kunci bulan ini, biarlah kami diberkati Tuhan. Demi Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini, kami percaya Tuhan menyertai kami. Ampuni salah dosa kami dan dengarlah setiap doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu dan anak-anak yang mengikuti ibadah ini secara online dan ada di rumah masing-masing, kita hendak ada dalam akhir daripada ibadah ini. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu dan anak-anak saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Pujian, berkat, anugerah-Mu besar untuk boleh menghantar kita menerima berkat Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu di rumah masing-masing, mari kita pujikan pujian ini bersama-sama sebagai doa kita kepada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hanya anugerah Allah yang melayakkan kita, memampukan kita memasuki bulan Agustus. Yakin percaya dalam anugerah Tuhan hendak menuntun, menyertai, memberkati kita. Apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan bersama dengan kita. Nyanyikan bersama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
semua karena anugerah-Mu tercurah bagimu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapak, Ibu, dan anak-anak serta saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, marilah kita mengarahkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dan tuntunan dalam Roh Allah yang kudus hendak menyertai, melindungi, dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang telah beribadah dari rumah masing-masing, tetapi juga telah mengikuti ibadah secara online dari YouTube GKI Manoi Kampung Baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Dua aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my voice will sing Your praise unending. 10,000 years and then forever.